apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Teman-teman, kali ini aku akan membahas sebuah kasus misterius, yaitu kasus hilangnya koloni Roanoke di benua Amerika. Nah, daripada lama-lama, kita langsung saja. Sir Walter Raleigh adalah seorang penulis, penyair, pejabat istana, dan penjelajah berkebangsaan Inggris. Dalam sejarah, ia memiliki peran penting dalam merintis jalan bagi kolonisasi Britania Raya di Amerika Utara pada akhir abad ke-16. Nah, pada tahun 1584, Sir Walter Raleigh membiayai pelayaran 2 kapten kapal untuk menemukan pulau baru di kawasan benua Amerika. Nah, pencarian itu lalu menemukan Pulau Roanoke. 1 tahun kemudian, ia mengirim 7 kapal laut di bawah komando Sir Richard Grenville untuk mendirikan koloni di Pulau Roanoke itu. Dan 3 tahun setelah itu, pada tahun 1587, koloni yang tinggal di Pulau Roanoke telah berjumlah berkali lipat dari sejak kedatangan mereka pertama kali. Pasalnya banyak yang ikut datang dan menetap di Pulau Roanoke itu. Nah, total yang ada adalah 121 orang yang bermukim di Pulau Roanoke. Nah, kemudian melalui kesepakatan bersama, mereka memilih John White untuk menjadi gubernur di pulau itu. Kehidupan koloni di pulau itu berlangsung tentram, dan John White juga memimpin pulau tersebut dengan sangat baik. Namun kemudian, musim dingin datang lebih cepat, teman-teman. Sayangnya, koloni di Roanoke itu tidak memiliki makanan cadangan, teman-teman. Akibatnya, persediaan makanan mereka mulai menipis, sehingga mereka terancam tidak memiliki makanan di saat musim dingin. Nah, karena keadaan itu, akhirnya John White dan beberapa orang dari koloni Roanoke memutuskan untuk kembali ke Inggris, teman-teman, untuk mengambil persediaan makanan di Inggris. Mereka pun berangkat ke Inggris menggunakan kapal laut, meninggalkan koloni. John White dan beberapa orang yang bersamanya akhirnya tiba di Inggris dengan selamat. Mereka juga memperoleh persediaan makanan seperti yang mereka butuhkan. Sayangnya saat itu Inggris sedang berperang dengan Spanyol, yang artinya karena peperangan itu John White dan beberapa orang tidak bisa kembali ke Pulau Roanoke. Sekitar 1 tahun kemudian, John White bisa kembali ke Pulau Roanoke dengan membawa persediaan makanan untuk para koloni yang ada di Roanoke. Nah, termasuk dia membawa makanan untuk istri dan anak perempuannya, teman-teman. Namun ketika John White kembali ke Pulau Roanoke, ia menghadapi sesuatu yang mencengangkan karena para penduduk di pulau itu lenyap, teman-teman. Tidak ada satupun yang tertinggal dan pulau itu tampak seperti pulau tak berpenghuni. John White dan beberapa orang yang bersamanya saat itu mulai bertanya-tanya, kemana 121 orang yang ada di Pulau Roanoke itu. Benteng dan rumah-rumah yang ada di Pulau Roanoke itu terlihat tegak, teman-teman, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi sayangnya, kenapa tidak ada orang di pulau itu? Nah, mereka juga tidak menemukan mayat kalau seandainya saat itu terjadi peperangan, ya teman-teman. Itu yang membuat mereka sangat bingung. Tidak ada tanda-tanda peperangan atau tidak ada tanda-tanda terjadi sesuatu, tapi para penghuni di pulau itu tidak ditemukan satu orang pun, teman-teman. Sebelum John White pergi ke Inggris untuk mengambil persediaan makanan, dia dan para koloni yang ada di Pulau Roanoke itu sudah bersepakat, di mana kesepakatan mereka yaitu jika sewaktu-waktu muncul masalah atau bahaya, penduduk di koloni harus menuliskan tanda silang, teman-teman, sebagai petunjuk adanya bahaya. Tapi kenyataannya saat John White tiba di pulau itu, tidak ditemukan suatu tanda yang seperti mereka sepakati. Nah, satu-satu petunjuk yang mereka temukan, ada torehan pada kulit pohon di dekat benteng yang membentuk kata Croatan. Sementara itu di pohon lain terdapat torehan cro. Cro atau kro, kalau aku salah sebut nama, teman-teman mohon dikoreksi ya. John White pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di pulau tersebut. Nah, sampai bertahun-tahun kemudian, John White maupun orang-orang lain tidak mampu menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Bahkan sampai akhir hayat si John White ini tidak pernah lagi bertemu dengan istri dan anak perempuannya, teman-teman. Ya, miris sekali ya. Niatnya untuk mencari makanan ke
Inggris berharap dia dapat menolong semua orang yang ada di pulau itu. Pada akhirnya makanan yang dia bawa untuk para koloni di Roanoke nggak ada gunanya teman-teman. Ya kasihan ya menjadi John White ini. Dia merupakan seorang pemimpin yang sangat luar biasa gitu ya teman-teman. Nah ketika misteri itu disampaikan di Inggris, berbagai spekulasi pun mulai bermunculan teman-teman. Sebagian pihak menyatakan mungkin koloni di Roanoke itu telah diserang oleh Indian Merah. Sayangnya karena tidak ada bukti kekerasan di pulau itu, asumsi itu tidak dapat dibuktikan teman-teman. Ada juga nih spekulasi lain menyatakan bahwa koloni di Roanoke itu telah pindah ke Pulau Croatan. Nah, spekulasi itu bisa dibuktikan karena John White dan beberapa orang menemukan ada tulisan Croatan di pulau tersebut. Nah, dan mereka berasumsi mungkin saat para koloni ini menuju ke Croatan, tiba-tiba datang cuaca buruk atau kapal mereka tenggelam di lautan. Nah, itu asumsi saat itu ya teman-teman, sehingga spekulasi itu bisa jadi benar, bisa juga tidak teman-teman, sehingga sulit untuk dibuktikan. Ada juga spekulasi yang menyatakan bahwa koloni di Roanoke itu telah diserang pasukan Spanyol yang kemudian menangkap seluruh orang dari koloni itu. Nah, sehingga mereka bisa dibilang lenyap tanpa tertinggal satu apapun. Sekali lagi itu hanya spekulasi yang sulit dibuktikan. Tapi kalau menurut aku ya teman-teman, kalau seandainya para koloni itu telah diserang oleh Spanyol, kan sebelumnya John White tidak menemukan ada tanda-tanda kekerasan di pulau tersebut, dan makanya kalau mereka diserang oleh pasukan Spanyol itu kayaknya kalau menurut aku nggak mungkin ya teman-teman. Dari sekian banyak spekulasi, ada satu yang paling menarik dan cukup dipercaya, yang menyatakan bahwa koloni Roanoke saat itu tengah ketakutan akan serangan suku Indian nomaden. Kemudian mereka berlindung pada suku Indian Croatan yang ramah. Nah, pada satu titik koloni tersebut akhirnya menetap secara berdampingan dengan penduduk Indian Croatan. Dan itu hanya spekulasi ya teman-teman. Nah, teori itu diperkuat dengan temuan pada tahun 1719 atau lebih dari 1 abad setelah hilangnya koloni Roanoke yang misterius. Itu sangat lama ya teman-teman. Seorang pemburu kulit putih datang ke Robinson Country, North Carolina, yang hanya berjarak 100 mil dari Roanoke. Nah, ia menemukan suku Indian yang tidak biasa. Mereka berkulit cerah dan bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sensus penduduk pada tahun 1790 di Robinson Country pun mengungkapkan fakta lain, bahwa 54 dari 95 nama keluarga mereka sama seperti nama-nama keluarga dari koloni Roanoke. Nah, sampai tahun 1934 di Robinson Country telah tinggal 12.000 orang Indian. Nah, mereka umumnya memiliki ciri lain dari Indian kebanyakan. Mereka berkulit putih dan beberapa dari mereka bahkan memiliki mata berwarna biru dan abu-abu. Mereka pun berbicara menggunakan bahasa Inggris lama ya teman-teman. Khususnya kalimat yang jarang terdengar sejak masa Shakespeare teman-teman. Menurut kalian bagaimana dengan kasus ini? Yang dimana satu pulau tiba-tiba hilang tanpa jejak teman-teman. Kayaknya sampai di sini dulu video aku. Nantikan video-video aku selanjutnya. Semoga video aku kali ini menghibur kalian. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.